Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Bintaro Designpreneur Camp, edisi webinar series. Kita akan mempublikasikan webinar series ini kemungkinan satu atau dua kali dalam seminggu. Kalian bisa lihat di Instagram kita atau di YouTube channel kita. Siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sangat aktual sekali ya saat ini, yaitu bahasa rupa dan konten kreatif. Mungkin beberapa di antara teman-teman masih ada yang bingung apa sih itu bahasa rupa dan apa sih konten kreatif, tapi mungkin ada juga yang udah tahu apa arti dari konten kreatif. Nah, saat ini sudah ada nih di tengah-tengah kita narasumber kita, itu Mas Eri Nugraha. Beliau adalah seorang desainer dan ilustrator sejak tahun 2005, sehingga pengalamannya sudah banyak banget gitu. Dan ada juga di sini Mas Hikmat Subarkah. Dia adalah seorang praktisi arsitek dan salah satu dosen pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Teman-teman pasti penasaran ya, kenapa kok topik yang kita angkat siang hari ini itu mengenai bahasa rupa dan konten kreatif gitu. Hubungannya apa sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya kita awal-awal kita bertiga, Mas Eri, Mas Hikmat, dan saya juga sempat ngobrol-ngobrol santai sebelum ini, dan kita melihat 3-4 tahun belakangan ini itu terjadi suatu shift, perubahan behavior yang tadinya kita hanya menggunakan internet untuk mencari informasi atau untuk memiliki laman-laman Facebook atau bersosialisasi, tetapi saat sekarang ini itu udah jauh melebihi itu gitu. Jadi orang sudah mulai bekerja atau berprofesi yang sangat erat hubungannya dengan sosial media, gadget, smartphone, dan internet gitu. Nah, mungkin melalui bincang-bincang santai sore ini, Mas Eri bisa memberikan insight-insight atau tips bagaimana sih sebenarnya hubungan antara bahasa rupa dan konten kreatif sehingga bisa bersinergi menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa lebih ciamik lah eh, di dunia, kita bilang apa ya, dunia maya gitu. Mungkin tanpa harus buang waktu lagi, mungkin Mas Heri udah kami persilahkan untuk sharing mengenai bahasa rupa dan konten kreatif. Silakan Mas Heri. Halo Mas Heri, Halo, gimana? Baik, sehat? baik Mas Titis. Sehat Mas Titis. Bisa dijelaskan oleh yang ahlinya gitu, apa sih bahasa rupa itu gitu, konten kreatif apa sih dan kaitannya apa sih gitu, dan mungkin kita bisa melihat juga dihubungkan dengan konteks saat ini itu apa ya, kontribusi atau kegunaan dari bahasa rupa dan pengertian konten kreatif gitu. Mungkin Mas Eri bisa jelasin. Oke, kita bicara bahasa rupa dulu ya. Yang pertama saya mau luruskan itu, umumnya orang tahu bahasa rupa itu pakai sistem menggambar NPM, Natural Perspective Moment of Name. Jadi gambarnya harus pasti natural. Kalau gambar orang ya orang, gunung ya gunung, begitu gitu. Terus perspektif, ada perspektifnya. Kalau ingat gambar gambar gunung waktu kecil tuh, 2 gunung ada jalan, ada perspektif. Kemudian moment of name, berhenti semua freeze. Burungnya diem, orangnya diem. Nah itu yang itu adalah bahasa rupa yang umum, yang dikira itu bahasa rupa universal. Nah, tahun 80 ada almarhum Profesor Primadi Tabrani, dia melakukan penelitian, dia curiga kayaknya kita nggak kayak gitu deh bahasa rupanya gitu. Dia bikin penelitian dan dia menemukanlah RWD, ruang waktu datar. Jadi sistem menggambar yang Indonesia atau yang umumnya timur lah. Karena banyak ditemukan kasus di tempat lain, terutama daerah timur. Jadi menggambar itu nggak harus selalu natural, nggak harus selalu ada perspektif, nggak harus selalu freeze.
moment of name. Jadi nggak harus selalu begitu. Karena itu terbukti di relief Candi Borobudur itu. Jadi gambarnya itu nggak perspektif. Jadi ada ruang tapi tidak perspektif. Terus ada waktu di mana satu orang digambarkan berkali-kali, artinya dia digambarkan di waktu yang berbeda dan datar, dan bentuknya datar gitu, 2 dimensi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menarik, kenapa saya pengen sharing soal bahasa rupa ya. Karena umumnya ini nggak jarang dipakai gitu. Kalaupun dipakai ya karena memang naturalnya aja kita menggambar seperti itu bisa dilihat. RWD ini, teknik menggambar RWD ini bisa dideteksi sejak dini. Jadi kalau misalnya lihat anak kecil menggambar, dia akan otomatis menggunakan teknik menggambar RWD. Karena yang dia tekankan itu, dia ingin menyampaikan pesan, dia ingin bercerita, dia ingin banyak cerita gitu. Dia tidak peduli gambar orangnya naturalis ataupun tidak. Yang penting ini ayah, ini ibu, ini kucing, ini mobil. Dia hanya menggambarkan kalau ada 5 sosok ya ada 5 sosok gitu dengan bentuk yang berbeda, tapi lebih menekankan kepada cerita. Nah, RWD ini sangat luas untuk bercerita dalam gambar kalau kita menggunakan teknik menggambar RWD. Kalau menggunakan teknik menggambar NPM, kita akan sedikit kesulitan karena ada perspektif dan itu ada kesulitan tersendiri gitu, dan bahkan bisa mengurangi komunikasi atau cerita dari yang ingin disampaikan. Nah, itu bedanya kenapa bahasa rupa ini bisa menjadi poin penting dalam berkomunikasi melalui rupa atau melalui gambar. Nah, hubungannya dengan konten kreatif, tentu saja karena ini adalah teori sistem menggambar. Jadi ketika kita membuat gambar untuk sebuah konten di aplikasi tertentu, bahasa rupa ini akan berperan penting. Bagaimana mengkomunikasikan sebuah cerita. Nah, ini yang dasar oleh NPM itu, Naturalist Perspective Momentum, Moment of Name. Nah, saya hanya ingin mengenalkan bahasa rupa ini bahwa ada loh menggambar yang nggak perlu begitu gitu, yang bisa RWD, ruang waktu datar. RWD itu ya, Iya, dan itu bisa dilihat contohnya banyak sekali, kayak lukisan Cina itu tidak ada perspektif, dia hanya menggambar ke atas, memanjang gitu. Jepang pun begitu, lukisan Bali gitu begitu, ya. Jadi nggak jauh berbeda dengan seni rupa barat yang ada rumah kecil, ada rumah besar, perspektifnya tuh dibuat ketika pakai ruang waktu datar nih, perspektif tidak berlaku, dia bisa bertumpuk tergantung kepentingan cerita. Nah, dari situ kalau kita punya teori ini nih, punya sistem menggambar RWD ini, kita bisa memanfaatkannya untuk memproduksi sebuah konten. Kita akan punya keleluasaan untuk bercerita lebih banyak gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan juga karena kita orang timur, mungkin akan lebih nyaman buat kita. Tapi bukan berarti kita nggak pakai NPM juga ya. Itu malah bisa dikombinasikan lebih optimal lagi gambarnya. Bahasa rupa ini memang udah dari zaman dulu banget. Penelitiannya pun kita menggunakan materi-materi dari mulai gambar gua sampai sekarang. Kalau yang sekarang yang aktual itu penelitiannya dimulai dari bagaimana anak kecil menggambar. Ketika dia belum banyak referensi menggambar itu seperti apa, dia akan berusaha menggambar berdasarkan apa yang ingin dia ceritakan. Yang paling sering ditemukan di cerita anak kecil adalah kalau menggambar orang kepalanya besar, badannya kecil, karena dia mementingkan wajah dari orang itu untuk kepentingan cerita dia.
Atau menggambar rumah kecil, mobilnya besar karena dia senang dengan mobil itu. Nah, itu sebenarnya salah satu bukti teknik sistem menggambar RWD yang sedari sedari dulu sudah kita miliki. Nah, ini memang kadang bertentangan dengan sistem gambar NPM. Anak kecil kan belum ngerti lah perspektif gitu, dia belum paham. Dan makanya dari kecil itu tidak akan muncul gitu. Nah, untuk memfasilitasi menggambar anak kecil itu bisa pakai RWD salah satunya. Sistem menggambar ini bisa digabung, bisa kita tok di RWD atau tok di NPM untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, tapi bisa dilakukan sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, misalnya kalau memang untuk kepentingan teknis, ya kita tentu harus natural. Kalau menggambar sebuah kayak cara memasak Indomie itu gambarnya lumayan jelas itu. Karena harus jelas ada kebutuhan di situ. Atau misalnya gambar teknik ketika mau membuat sebuah kemasan atau membuat sebuah produk itu udah pasti harus pakai perspektif. Nah, dari sini ketika kita sudah mengetahui sistem menggambar, ternyata ada dua, ada sistem menggambar barat dan ada sistem menggambar timur. Dengan mengetahui ini, ketika kita membuat konten kreatif yang berupa gambar, film bahkan bisa juga, kita bisa menggunakan ini. Jadi hasil atau konten yang kita buat bisa lebih optimal untuk mengkomunikasikan sesuatu atau pesanan dari klien dan sebagainya gitu. Nah, sebagai konten kreator atau orang yang membuat konten, ini salah satu profesi baru nih. Ini menjadi amunisi yang cukup andalan lah. Amunisi andalan. Salah satu lagi yang membedakan NPM dan RWD adalah dalam NPM itu kalau mengkomunikasikan tuh mimik itu penting. Jadi kalau menggambar kadang dia konsen di muka. Nah, kalau RWD itu enggak, dia biasanya full. Anak kecil kalau menggambar selalu full. Selalu ada mata, kepala, kaki, badan. Hanya dibuat ketika memang dia ingin bercerita mimik, kepalanya lebih besar. Ketika ingin bercerita memukul, tangannya yang lebih besar gitu. Nah, itu kira-kira bedanya bagaimana mengkomunikasikan sebuah gambar menggunakan sistem ini. Itu berseliweran sekarang model-model ilustrasi yang seperti itu. Salah satu contohnya ilustrasi yang ada di Google, di mana yang kepalanya kecil, badannya besar, tangannya panjang, kakinya jadi nggak proporsional, nggak naturalis, tapi masih indah, masih bisa dikomunikasikan. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan. Nah, kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bahasa rupa, tapi kita kaitkan dengan arsitektur. Nah, untuk narasumber kita ada Mas Eri. Saya sendiri Hikmat, background saya arsitek, sedangkan Mas Eri itu background-nya adalah grafis. Gimana Mas Eri? Coba bisa diterangkan dulu nggak awalan dulu ya, introduksi bahasa rupa itu apa dan gimana sih ada kaitannya dengan arsitektur tuh, bisa nggak sih dikaitkan? Oke. Saya cerita bahasa rupa dulu aja ya. Nanti arsiteknya kita ngobrol bareng. Bahasa rupa ini sebenarnya sistem menggambar. Sistem menggambar ini sudah ada dari barat, cuman dia sistem gambarnya menggunakan rumus NPM, natural, perspektif, sama moment of name. Di mana natural itu gambarnya natural, jadi kalau burung ya burung, pohonnya pohon, dan sebagainya. Terus perspektif itu ada perspektif, ada kedalaman, ada titik hilang, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu moment of name, jadi dia mereka momentum.
Jadinya gambarnya pasti freeze. Kalau di seni rupa barat itu gambar tuh pasti freeze. Jadi gambarnya ditangkap terus di moment of name aja gitu. Nah, itu natural perspektif moment of name. Nah, itu yang diajarkan selama ini. Nah, pada tahun 80-an profesor kita dari Indonesia, almarhum Profesor Primadi Tabrani, melakukan penelitian atas soal sistem menggambar ini, karena dia merasa sistem menggambar ini tidak universal, yang NPM ini. Melakukanlah dia penelitian dari tahun 80, tepatnya tahun 81, sampai akhirnya dia menemukan rumus baru sistem menggambar selain NPM. Dia menemukan RWD, ruang waktu datar, di mana perspektif hilang, natural hilang, dan tidak moment of name. Jadi dia ada ruang, ada waktu, dan bentuknya masih datar gitu. Jadi ketika ngomongin ruang, dia ruang bukan dalam ruang perspektif. Jadi ruang lebih ke ruang yang bahwa di gambar itu ada dimensi. Gitu. Ruang secara dimensi. Jadi dimensi ini tidak terbatasi oleh perspektif. Nah, akhirnya itu yang ngomongin ruang. Nah, terus ada waktu. Ketika ngomongin waktu, itu gambarnya akan terjadi semacam pengulangan. Jadi ada gambar yang sama 3 kali, berarti itu gambar di 3 waktu yang berbeda. Jadi ketika di dalam gambar ada waktu, maka ada cerita. Ada cerita, oh orang ini dari sini jalan ke sana gitu. Itu digambarkan berulang-ulang. Dan itu paling banyak contohnya di gambar anak-anak. Ketika ngegambar perang-perangan, pasti si pelurunya banyak. Padahal itu pelurunya 1, cuma dia ingin bilang pelurunya tuh ke sana, terus belok, terus ketemu sama sasarannya gitu. Nah, itu yang ngomongin waktu. Nah, kalau datar ini selalu dalam bentuk 2 dimensi. Jadi mendatar gitu, tidak kembali lagi tadi bukan soal kedalaman ruang, bukan dalam dimensi tapi ruang kedalaman secara perspektif tapi secara dimensi. Nah, RWD ini menjadi pendobrak bahwa sebetulnya cara menggambar itu nggak harus selalu natural loh, nggak harus selalu perspektif loh, nggak harus selalu moment of name gitu. Nah, dari mulai 80-an ini penelitian dilanjutkan, Pak Prima dibikin buku, sampai ada cara membaca bahasa rupa, ada cara Wimba dan sebagainya. Itu mungkin akan dibahas lebih jauh lagi. Ini kita hanya ingin membedakan dulu mana yang NPM, yang dari barat, dan mana yang RWD, yang dari timur. Kenapa dibilang timur? Karena contoh kasusnya itu kalau dari artefak atau seni di timur, kayak di Cina, tidak ada perspektif. Kalau menggambar itu orangnya bertumpuk ke atas. Kalau menggambarkan pasar, itu pusing kalau orang arsitek ngelihat ini orang yang jauh mana, orang yang dekat mana, dia nggak kelihatan. Karena RWD itu identiknya kalau menggambarkan orang yang besar, berarti itu orangnya penting. Kalau orangnya kecil, berarti nggak penting. Kira-kira seperti itu. Nah, di timur tuh cara berkomunikasi secara gambarnya kira-kira seperti itu, sistem menggambarnya kira-kira seperti itu, dan itu yang nggak ketemu nih sama si barat. Nah itu kira-kira RWD secara umum kira-kira itu sih yang membedakan bahasa rupa. Jadi kita membahas bahasa rupa itu ternyata bahasa rupa barat dan timur itu ternyata berbeda gitu sih Kang. Nah yang pertanyaan pertama nih mungkin ya, kan NPM itu lebih ke teknikal gitu ya. Kan perspektif, natural, moment, terus dia di freeze ya. Bisa juga nggak diartikan gini, NPM itu lebih ke teknikal, yang misalkan yang menggambar itu bisa jadi, mungkin kebanyakan arsitek mungkin lebih ke NPM gitu ya. Atau untuk keperluan teknik, itu mungkin NPM. Sedangkan desain DKV, di komunikasi visual, itu bisa nggak itu dikatakan lebih banyak menggunakan RWD? Nah, ini yang menarik.
Jadi ketika ngomongin desain, dia sebenarnya lebih berat ke arsitek karena ada aturan-aturan, sama ada technical juga, ada hal-hal yang kita nggak bisa keluar dari aturan itu gitu. Itu terutama berkaitan dengan produksi. Kayak gambar teknik ya harus ada gambar tekniknya kalau kita bikinin buat hal seperti itu. Nah, tapi kalau untuk komunikasi, nah kita baru pakai RWD. Nah, kita pakai dua-duanya jadinya kalau di grafis. Jadi RWD itu lebih banyak dipakai untuk bercerita. Nah, salah satu twist yang dipakai, kita tetap pakai sistem NPM, ada perspektifnya, ada kedalaman dan sebagainya. Cuman ada twistnya, kita ganggu sedikit perspektifnya supaya kelihatan mana yang penting gitu. Jadinya secara perbandingan sebetulnya salah kalau pakai ukuran kayak bangunan sama orang gitu. Kalau pakai ukuran itu bangunan kependekan, padahal kita mau bicara bangunan itu hanya sebagai background, tapi tetap dalam tatanan gambar perspektif. Jadi ada dimensi, ada titik hilang. Yang kaki jadi lebih besar. Nah, itu kan sebenarnya distorsi yang terjadi ketika pakai ukuran. Nah, distorsi itu kadang kalau pakai teknik RWD bisa dibikin lebih luas dimensinya, nggak terlalu jadi. Nah, gitu kira-kira aplikasinya, Mas. Sekarang kita tuh lagi tren arsitek itu menggambar dengan stylenya, cara gambar nih, komunikasi ya. Arsitek komunikasi cara gambar dengan style Jepang. Mereka mungkin nggak ngerti ya si Jepang ini ternyata, saya juga baru nggak barusan sih, ternyata si Jepang ini mungkin dia memakai RWD. Jadi gini, kalau ada sih pernah bilang, jadi si komunikasinya si arsitek sekarang itu dibagi dua. Bagi dua ya ininya, maksudnya secara mazhab komunikasi visual di arsitektur itu bagi dua katanya. Yang satu naturalis, natural banget. Jadi kayak misalkan kalau kita browsing nih, misalkan desain arsitek, itu kita gambar komunikasi dalam bentuk gambar 3D yang biasanya rendering yang sangat real. Itu sampai kita nggak ngerti ini mana sih yang asli itu yang mana gitu. Ini udah benar-benar kayak rendering itu kayak mirip asli banget lah gitu kan. Berarti kan NPM ya itu ya, natural kan. Nah, satu lagi mazhab itu dia, satu lagi mazhab tuh mereka sebenarnya sih kolase. Kolase, ya kolase. Nah, si kolase ini kebanyakan memang awalnya tuh di Jepang memang awalnya. Jadi dia lebih kayak stylenya tuh seperti itu. Cuman sayangnya di kita tuh gini, arsitek kita kebanyakan menirunya tuh cara gambar Jepangnya. Jadi kayak misalnya cara gambar Jepang, misalnya kalau anime tuh kayak anime lah, anime kan gitu kan. Anime kan orangnya tuh seperti itu gitu kan, matanya kayak gitu kan. Karakternya. Nah, salahnya arsitek kita, mereka nggak ngerti awalnya, dia cuma ngerti ini keren gitu doang gitu, kayaknya gitu ya. Kayaknya tuh ini keren nih. Nah, kita cari jalan yang nggak biasa. NPM kan biasa kan, cari jalan yang nggak biasa, misalkan RWD gitu ya. Misalkan arsitek Jepang yang terkenal misalkan Sanaa misalkan ya, itu sangat terkenal sekali sih cara penggambarannya tuh yang khas gitulah. Misalkan cara dia tuh memang perspektif itu dia buat seperti seolah gambar anak kecil yang lagi menggambar gitu. Misalkan dia menggambarkan kayak tadi persis kayak cerita tadi tuh, kayak misalkan kalau dia ngomongin tentang ruang keluarga gitu ya. Nah, itu dia ngeliatin berantakannya gitu kan. Terus perspektifnya nggak ada, jadi emang datar, memang dia kayak proporsi manusianya tuh nggak benar-benar seimbang dengan ruang. Kepalanya kecil, badannya gede kayak gitu lah, bener kayak gitu. Dia kayak gitu, terus itu kan jadi stylenya dia sendiri tuh. Terus cara dia menggambarkan perspektif juga dia lebih ke kayak datar gitu memang.
kayak apa? Nggak nggak perspektifis lah gitu, kayak datar gitu. Ya. Nah, cuman sayangnya di kita yang di kopi itu cara penggambaran si sana ini kan ada udah khas kan. Nah, itu ditiru di kita tuh ditiru gitu. Nah, menurut Mas Eri tuh gimana tuh kalau misalkan cara menggambar yang ditiru atau kita bisa membuat cara gambar yang lain tapi lebih menarik apa lebih Indonesia atau gimana sih harusnya? Nah, oke. Nah, ini menarik. Ini momok ya, masalah yang paling sering sekali kalau ngobrol sama teman-teman desain, teman-teman seni rupa bahkan gitu. Selalu begini kejadiannya. Karena pertama, kita diajarinnya memang pakai sistem NPM. Itu yang terjadi dengan gambar gunung, ada depannya sawah, ada jalan berliku-liku, itu yang terjadi pada negara kita kan, pada pengajaran seni rupa di kita ya. Generasi kita mungkin nggak tahu generasi sekarang apakah masih menggambar gunung seperti itu, ada 2 buah gunung, di depannya ada sawah, kemudian ada jalan, dengan perspektif yang begitu-begitu aja, titik hilangnya di matahari. Nah, itu yang nasib kita diajarinya seperti itu. Nah, ketika diajarkan seperti itu dan banyak yang tidak berhasil, termasuk saya tidak berhasil menggambar seperti itu karena saya merasa kok nggak enak ya, rasanya kalau ngelihat benerannya nggak gitu kok gitu. Ketika menemukan teori RWD ini langsung masuk akal gitu. Oh iya sih, kalau mau menggambar gunung dengan perspektif seperti itu akan selalu begitu jadinya. Nah, inilah yang terjadi ketika kita belajarnya memang dominasi barat udah jelas lah ya. Si NPM ini sangat mendominasi bahasa gambar di dunia. Bahkan sampai dianggap universal bahasa NPM ini gitu. Baru tahun 8 Pak Primadi berhasil disrupt teori ini gitu, disrupt sistem alternatif baru untuk bagaimana membuat sebuah rupa gitu, bagaimana membuat sebuah gambar. Jadi intinya kalau Pak Primadi itu bukan mau blok-blokan juga, tetap proporsional. NPM pun tetap dipakai, memang berguna gitu. RWD pun dipakai, cuman bagaimana bobotnya aja mau di mana gitu. Nah, kesadaran ini si Sanaa tadi mungkin dia menyadari potensinya dia sendiri berkomunikasi seperti itu lebih kuat mungkin ya Jepang karena dan dia berhasil mengkombinasikannya dengan arsitek yang sangat NPM sekali gitu. Jadi ya mungkin bagi dia ketika bercerita seperti itu adalah sebuah cerita, tidak perlulah teknis. Kalau mau ngomongin teknis dia udah punya blueprint misalnya. Jadi ya akhirnya dia berani bold sampai bisa bikin arsitek jadi 2 gitu kan. Itulah yang menurut saya bagaimana kita mengenali ketika Timur tuh bahasa rupanya berbeda gitu. Dia tuh lebih senang bercerita, dia tuh kalau menggambar tuh enggak muka doang, enggak yang kayak gini nih medium close up. Kalau gambar tradisi itu atau gambar anak bahkan selalu menggambar lengkap gitu. Karena dia ingin bercerita banyak. Kalau kakinya 1 ya dia bikin kaki 1 gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kekuatan ini mungkin yang belum dipahami oleh teman-teman kita di sini mungkin, yang membuat akhirnya kita hanya mencontoh rupanya saja tanpa memahami sistem rupanya itu, sistem menggambarnya itu. Jadinya ya kalau kayak gitu ya luarnya aja yang ya nggak kuat jadinya, karakternya nggak muncul. Dan selama
sampai saat ini kan bahasa rupa pun nggak begitu populer ya. Kalau saya ngobrol tentang bahasa rupa nggak begitu populer juga gitu. Jadi ya ini salah satu legacy yang harus saya teruskan dari Pak Primadi almarhum, karena saya pernah diajarin ini, dan menurut saya penting gitu. Ya mungkin itu sih Mas, kalau menurut saya kekuatan itu kalau memang kitanya memahami betul apa yang kita gambar, teknik apa yang kita pakai, gitu. Dan kita bisa mengoptimalkannya, baik RWD dengan NPM, mengkawinkannya dengan baik, ya mungkin kita bisa seperti sana itu. Tuh. Ya, Itu sebenarnya menarik itu ya ini ya. Jadi di apa seni rupa naturalis itu tuh apa disebutnya? Yang harus menggambar mirip. Itu juga jadi mau ketika misalnya dulu Picasso menggambar kubisme, karena itu melanggar aturan NPM yang sudah disepakati bahwa art itu seperti itu gitu. Bahkan di dunia seni yang katanya bebas itu pun terjadi banyak pertentangan. Apalagi di arsitek yang sangat teknikal sekali. Ya saya pikir pola pikir NPM itu akan lebih kuat di arsitek. Bawaannya untuk selalu teknikal, bawaannya untuk selalu kalau ada perspektif ngeganjel tuh, aduh ini nggak enak nih. Mas ada pohon segede gini, orangnya segede gini, ini pohon apa? ya, itu menarik juga sih. Komentarnya pasti gitu ya. Iya. Nah, ya kebayang mungkin ya, yang kita nggak tahu ya, yang ya khususnya saya nggak tahu ya, maksudnya tuh ternyata Sanaa itu dia apa namanya mengaplikasikan si RWD ini udah dari lama ternyata gitu ya, maksudnya tuh secara ini ya, secara cara dia menceritakan gitu, cara kalau misalnya dia kompetisi itu dia kan ada diagram kan, ada perspektif, ada diagram apa, itu dia cara menceritakan itu ternyata kalau bisa saya katakan itu mungkin lebih ke RWD mungkin. Ya, jadi tidak yang tidak justru yang bahkan seperti, justru ya Mas lucu ya, yang tadi hasil render yang mirip banget itu malah enggak humanis kan ya? Ya. Betul. Yang si Sanaa yang justru enggak seperspektif itu gitu, enggak naturalis, itu malah itu yang humanis gitu. Ya, malah jadi apa? Malah jadi unik juga gitu kan? Lebih apa? Dia lebih sensitif gitu ya? Mungkin ya bisa dibilang mungkin. Ya, ini juga saya pernah dapat masukan dari dosen gambar seni rupa, dia seniman juga, dia pelukis. Yang cukup bikin saya deg gitu ya, waktu ngegambar, dia bilang gambar apa yang kamu lihat. Ya saya gambar apa yang saya lihat. Terus dia lihat gambar saya, ini kamu tidak menggambar yang kamu lihat, tapi kamu menggambar pakai perspektif kamera. Mata kamu itu bukan kamera, mata kamu tuh cembung, banyak distorsi. Tidak, perspektif itu sebetulnya tidak ada. Ukuran itu tuh tidak ada. Itu tuh tidak ada di dunia nyata. Karena semuanya tuh cembung. Kebayang nggak? Nah, ini ada pemahaman yang terbalik ketika bahwa dunia nyata itu ada perspektif loh. Padahal perspektif itu dibuat untuk kepentingan itu ya, hitungan, ukuran, dan sebagainya, gambar-gambar teknikal. Karena kalau nggak diukur, kita bingung nih bikinnya gitu. Nah, itu tuh merangsek ke dunia realita. Jadinya ada apa ya? Kok? Nah, saya pun termasuk yang bingung. Ini gimana sih 2 titik hilang, 3 titik hilang, 4 titik hilang? Di dunia ini kan titik hilangnya banyak sekali gitu. Bingung saya membuat titik hilang. Sepertinya saya jadi 5 orang yang berbeda gitu untuk bisa menemukan 5 titik hilang.
dalam menggambar sebuah gambar suasana. Gitu. Buat anak Itu kecil kan tadi kan RWD ya. anak kecil RWD. Nah, kan ada yang kita kadang suka memaksakan kayak apa? Nah, itu gimana sih pengaruhnya ke anak tuh? Kayak misalkan kan cara dia menggambar mobil sama kita kan beda kan? Kayak Beda. terus ada yang sering Jadi, kita lihat tuh yang gini. Itu jangan apa warna jangan apa keluar dari garis kayak gitu tuh. ya. Itu gimana sih? Ya, itu juga pertentangan NPM dan RWD di situ memang. Ketika kok gambarnya kayak gitu sih gitu. Emang harusnya gimana? Ada yang tahu yang harusnya kayak gimana, seperti apa ya kan? Nggak ada yang tahu juga aturan tidak ada aturan baku sebetulnya. Balik lagi ke anak kecil itu menggambar, dia balik lagi ke niat lah. Apa-apa balik ke niat kan. Jadi anak kecil itu menggambar untuk bercerita. Ya. Di situ yang harus kita pahami gitu. Jadi dia tidak mementingkan bentuk yang realis, dia tidak mementingkan hal-hal teknikal tuh dia nggak penting buat dia. Yang penting komunikasi dia tercapai. Nah, teknik itu ya sebenarnya kita udah lahiriah begitu gitu berkomunikasi secara rupa yang sudah dituliskan di yang semenjak zaman gua itu loh. Bagaimana menggambar orang berburu binatang gitu. Ketika ngegambarin binatangnya aneka tampak. Badannya tampak samping, mukanya tampak depan karena dia kayak banteng gitu yang diburu sama dia. Nah, anak kecil pun sebenarnya secara lahiriah, secara natural dia menggambar seperti itu. Ketika anak kecil yang sering digendong akan menggambar kepala lebih besar dibanding badan. Karena sudut pandang dia ya kepalanya lebih besar ketika digendong gitu. Atau anak kecil yang melihat ke atas lehernya hilang gitu. Jadi kepalanya sudut pandang depan tapi lihat ke atas gitu ya. Jadi lehernya hilang. Nah, itu aneka tampak. Aneka ruang tuh kayak mau menggambar rumah dan mobil. Dia lebih suka mobil daripada rumahnya, maka mobil itu kan lebih besar dibanding rumah. Ya. Karena dia ingin bercerita, yang dia ingin ceritakan tuh mobilnya, bukan rumahnya. Kadang kita, kok rumahnya kecil, emang rumah semut misalnya. Enggak, itu rumah kita. Cuma saya mau cerita mobil gitu. Itu aneka ruang yang dimaksud. Dimensi, terus contoh-contoh sederhana lagi apa ya yang udah maksudnya mereka naturalnya bercerita seperti itu dan selalu komplit. Yang selalu saya tekankan itu kalau mereka bercerita selalu komplit, kepala, badan, kaki komplit itu, jadi nggak pernah close up. Saya lagi nih yang ada hubungannya sama arsitektur ya. Kalau bangunan di Eropa kan kayak gitu ya, simetri, terus dia lebih ke kolom tinggi gitu kan, simetri. Jadi ada hitungan seolah ada kayak seolah kayak makin simetri makin baik, makin indah gitu kan. Makin canggih ya. Makin canggih. Iya. Estetikanya jadinya. Tapi jadinya kan seperti itu ya. Misalkan ini taruh contoh kita yang barat tapi yang dulu yang lama nih yang vernakularnya yang klasiknya gitu. Nah, sekarang di sisi lain kita yang vernakular nih di Indonesia itu beda lagi. Kita kadang kadang kebanyakan tuh dia ada sih yang simetri tapi kebanyakan mungkin ya ada yang dia lebih ada yang nggak simetri, ada yang jadi lebih beragam lah ya, ada yang
bentuk atapnya aneh, ada yang maksudnya nggak jelas lah, maksudnya ada yang misalkan taruh lah, misalkan yang di mana, yang di Yang rumah adat lumbung. mana, rumah adat Sulawesi itu apa sih namanya, lupa sih. Sulawesi itu misalkan Warebo gitu kan. Warebo, Itu kan, Warebo. Oh iya, Warebo kan Warebo. dia radial kan, muter gitu kan. Radial, tapi dia salah satu sisinya diangkat doang buat orang masuk gitu. Buat pintu, karena mau ada orang masuk, jadi si atapnya tuh dia angkat. Dia lebih kayak ngangkat di pas bagian orang masuk aja gitu kan. Jadi maksudnya lebih nggak jelas aturannya kan, lebih apa? Yeah. Ya kan? Itu ada hubungannya nggak dengan itu, dengan cara bisa jadi berpikir? cara dari RWD dan NPM ini kelihatan banget kontras bagaimana kita berpikir gitu secara visual ya. Mungkin untuk tatanan 3 dimensi, ini kan kita tatanannya 2 dimensi bahasa rupa gitu. Tatanan 3 dimensi, saya yakin sih kena pengaruh juga pada saat mengkomunikasikan ininya apa? Karena kan di yang tradisi-tradisi itu tidak ada blueprint, nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Dari mereka bikin perspektif nggak sih? Nah, nggak tahu dari cara berpikir. Nggak tahu ya, makanya ada. Dari, saya itu menarik juga kalau ada ini ya, ada apa namanya, arsip. Kalau yang saya pernah dapat waktu di tinjauan seni rupa itu ngebahas atap masjid. Atap masjid yang bertingkat mengecil ke atas, dan itu tuh menggambarkan pergerakan, motion, bahwa kita menuju ke atas, menuju Sang Pencipta. Itu adalah tempat untuk menuju Sang Pencipta. Itu pun terjadi juga di Hindu Buddha yang bikin apa? Ya kayak Borobudur yang pasti posisinya tuh sama, berundak. Berundaknya itu kan sama, hanya lebih mengecil gitu. Dan bentuknya aneka tampak. Jadi kalaupun dilihat dari mana aja, bentuknya segitiga. Gitu. Kalau apa? Jadi kayak piramid gitu tuh. Bentuknya ya di mana aja ya segitiga. Kalau dari sudut pandang saya sih mungkin ke situ ya. Mungkin saya juga nggak tahu kalau di dunia arsitek seperti apa. Cuman kalau dari tinjauan seni rupa ada saya pernah ini ada juga yang begitu gitu, bahwa si bangunan itu ada semacam kayak motion gitu, menunjukkan motion, berdoa, stupa juga begitu kan, memuncak gitu. Tempat pemujaan biasanya begitu gitu. Ada. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang bahasa rupa RWD bisa jadi itu adalah sebuah gerak. Kalau gerak itu kan kalau menjauh ya mengecil. Orangnya memuncak terus ke atas dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang saya sih mungkin ya. Ini menarik kalau dibahas lebih lanjut. Iya sih, keren nih. Jadi kan sebenarnya ini kan kayak lintas apa? Ilmu ujungnya sih sama ya, art juga gitu kan ya. Cuman kita karena kita di kota-kotakan seperti sekarang, jadinya seolah jadi kayak beda, kayak apa? DKP, arsitektur, produk dan sebagainya kan. Sebenarnya itu kan sebenarnya harusnya sama aja sebenarnya, kita art kan. Cuman ini menarik karena kita melihat satu apa dengan ini lebih kayak kacamata lihat kita gitu kan ya. Misalnya si RWD sama NPM itu lebih jadi kayak kacamata baru buat kita untuk menilai gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak kita bisa masuk kemanapun, bisa masuk ke DKV, bisa masuk ke arsitektur, bisa masuk ke produk yang mungkin nantinya kalau kita bisa aplikasikan dengan cara yang oke gitu, itu bisa sesuatu banget gitu ya. Iya nggak sih?
Ya jadi kalau buat saya sih jadi lebih proporsional aja. Kalau emang briefnya bercerita ya pakailah RWD karena di situ kita bisa banget main cerita gitu. Kalau misalnya briefnya ada technicalnya ya pakailah NPM itu. Bagaimana kita proporsional menggunakan itu. Kalau bisa dikawinkan ya kawinkanlah gitu. Nggak 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 jadi harus apa ya namanya. Ini kan jadi hasanah ya entah apa lagi kalau misalnya ada yang meneliti Sanaa bagaimana dia menggabungkan RWD dan NPM dalam bentuk yang baru gitu. Iya. Penelitian bahasa rupa selanjutnya mungkin. Ya, terus menariknya ini juga sih kayak caranya dia ini ya, si Sana itu saya pernah dengar cerita. Ini ada satu project di Swiss itu dia tidak membuat gambar kerja. Jadi dia cuma buat maket. Oh, gimana? Iya. Skalanya? Ngebikinnya dari gimana maket, skala? Jadi dia nggak tebak aja gitu. Jadi maketnya skala, memang maket skala. Jadi dia nggak membuat gambar tuh dia tidak buat gambar kerja ya, gambar teknik itu dia nggak buat. Iya gambar teknik yang per lantai yang kayak gitu kan gambar teknik. Dia cuma buat maket. Terus bangun dalamnya gimana? itu urusan si sipil kan. Teknik itu urusan teknik. Mantap, tapi urusan dia mencipta create itu dia bukan create-nya dari gambar gitu. Maksudnya ini mungkin ada hubungannya dengan cara orang tradisional kita nih, vernakularnya. Kalau bikin bangunan mungkin dia nggak akan bikin gambar. Mungkin gitu, tapi nggak tahu ya. Mungkin dia bikin kayak bikin apa dulu baru bikin langsung gitu. Ya jadinya kalau kayak gitu menurut saya itu seperti mematung. Kita bikin patung aja, patung rumah gitu. Dipatung, nah kira-kira kayak gitu. Bikinin yang gede, cuma gitu doang kan. Masalah nanti ukurannya proporsional atau tidak nggak masalah, yang penting sama gitu. Iya. Belakangnya begini. Kan seolah jadi kayak barat itu lebih ke ukurannya, tekniknya itu kan harus benar-benar precise gitu kan, harus. Iya. Kalau timur itu mungkin agak beda mungkin ya, tapi kalau dia makanya saya pribadi kalau harus selalu pakai NPM jadinya pusing sendiri ketika perspektif. Sempet saya mikirin perspektif gitu, jadinya saya nggak bisa menggambar bagus dalam aturan NPM ya. Naturalis itu pasti bagus, perspektif pasti bagus, freeze gitu. Kalau saya kan kesulitan menggambar seperti itu, merasa kesulitan itu. Walaupun pada akhirnya saya bisa diusahakan karena dengan latihan akhirnya saya bisa, cuman tetap aja selalu bermasalah gitu. Saya merasa dari diri saya sendiri bahwa kok rasanya kayak susah banget gitu memahami perspektif aja. Saya tuh lumayan lama memahami perspektif titik hilang gitu tuh. Tapi ya dari referensi aja, menggambarnya kayak gitu, kira-kira begitu. Jadi langsung pakai sudut pandang kamera gitu, langsung jauh, dekat, langsung kayak gitu. Jadi langsung pakai acuan orang sama pohon, nanti sisanya ngikutin gedenya itu aja, ngegambarnya kayak gitu kira-kira. Nah memang ya sedikit lah tipsnya terakhir sebelum mudahan. Ada kecenderungan terlalu RWD dan terlalu NPM, itu sih yang mungkin jadi karena ada missing link soal cerita ini. Jadinya cenderung sana. Kalau misalnya ini masuk, ini cerita ini banyak, mungkin kecenderungan itu bisa optimal.
seperti contoh kasus di arsitektur karena IT ini. Itu Mas. Gitu. Paling gitu dulu mungkin ya untuk sesi kali ini. Oke, siap. Ya, Terima jadi kasih obrolannya seru. rekan-rekan, ininya kita ini meskipun sedikit sebentar tapi kayaknya pencerahannya banyak banget nih beneran. Jadi maksudnya kalau dari arsitektur, maksudnya dari saya sebagai arsitek ya memandangnya jadi memandang dengan cara yang lain, dengan baru cuma introduksi lah ya. Ini bisa disebut introduksi. introduksi. Iya bisa lebih panjang lagi ceritanya, bisa lebih seru lagi nih. Nanti kita sebetulnya kita bisa ada sequelnya ya, kita bisa ada apa? Ada bahasan lebih mendalam mungkin dengan cara yang lain juga mungkin ya. Nanti kita akan bahas lagi narasumber yang bertambah juga yang mungkin ada sekarang ada arsitek, nanti ada dengan dibahas dengan yang lain juga yang misalkan yang nggak tahu lah dari desain produk apa desain apa nggak tahu ya, tapi itu yang kita cari di Bintaro Design Partner Camp ini. Kita gimana caranya sih bisa kita kawinin nih semua nih si bidang-bidang ini sehingga kita bisa mungkin bikin sesuatu yang lain gitu ya. Iya Bang, nggak sih? Setuju. Oke. Oke rekan-rekan, sampai sini dulu. Saya Hikmah Subarkah dan rekan saya ada Mas Eri. Terima kasih sudah Mas Eri join mendengarkan. Ya, terima kasih sudah bisa join maaf dan mendengarkan. Bila ada salah-salah kata, maaf. Ya, dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Bintaro Design Partner Camp selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.